Hai semuanya, it's Keke, welcome back to my channel. Hari ini aku bikin videonya berdiri, soalnya lagi semangat banget karena aku melihat ya 2-3 tahun belakangan sangat banyak loh orang-orang yang bisa meningkatkan kondisi ekonomi mereka itu dari ide-ide gila, dari ide-ide kreatif dalam memonetisasi sosial media. Nah, kita akan ngobrolin hal tersebut di video kali ini. So, kalau misalnya kalian tertarik, seperti biasa kita langsung aja stay tune. Tadi aku ngomongnya berapa RPM ya, nggak tahu speednya. Tapi by the way nih ya, aku menemukan riset yang cukup menarik pas mau bikin video ini. Sebuah riset dari Hype Auditor pada sekitar 1865 influencer Instagram. Nah, riset ini membahas tentang perkiraan pendapatan dari masing-masing influencer ini. Hasilnya, rata-rata dari mereka ini memiliki penghasilan mencapai 2.970 US dollar loh, atau sekitar 46 juta rupiah per bulan. Gede banget ya guys, dan ini baru platform sosial media Instagram gitu. Sekarang sosial media udah macam-macam ya, ada TikTok, terus ada YouTube seperti ini. Mungkin ada sumber-sumber penghasilan yang lain yang mungkin kalau digabung-gabung juga bisa lebih dari 46 juta rupiah. Mungkin banget sih sebenarnya ya, mungkin banget. Potensi jumlah pendapatan ini akan sangat bergantung juga dengan jumlah followers atau base viewers kalian. Misalnya nih berdasarkan riset, kalau micro influencers dengan followers sekitar 1-10 ribuan followers, itu biasanya per bulan bisa mencapai maksimal 22 jutaan rupiah ya untuk penghasilan per bulan. Sedangkan agak berbeda nih dengan mega influencer yang punya followers 500 ribu sampai 1 jutaan followers. Sangat mungkin untuk dia mendapatkan penghasilan lebih dari 200 juta rupiah per bulan. Nah, aku juga ngelihat sih sangat banyak contoh teman-teman di luaran sana yang ternyata secara eksplisit mengakui penghasilan per bulan mereka bisa mencapai 300 juta gitu. Dan aku sangat percaya kalian pun juga bisa. Makanya aku pengen ngebahas beberapa cara-cara memonetisasi sosial media yang mungkin agak jarang diketahui, jarang dilakukan juga. Bukan lagi soal AdSense, soal endorse dan lain-lain yang mungkin udah familiar. Aku akan coba explore, kasih kalian inspirasi beberapa cara yang lain. Kalau misalnya kalian tertarik, langsung bahas aja ya. Cara pertama yang bisa kalian lakukan untuk mendapatkan cuan lebih banyak dari sosial media adalah dengan licensing your content. Nah, kalau misalnya kalian sekarang udah familiar ya sama konsep endorsement, paid promote, dan lain-lain. Nah, sebenarnya ada nih potensi yang lain ya, ekstensi percuanan lah dari sistem-sistem tersebut, yakni dengan melisensikan konten-konten yang kita buat. Jadi sistem ini sebenarnya gampang kok. Kita mengizinkan perusahaan atau pihak lain ya untuk menggunakan, mendistribusikan, mengunggah konten-konten yang sudah kita buat. Ya, daripada konten kita tiba-tiba diambil gitu ya, mending kita sekalian aja gitu masukkan dalam rate card. Ini loh, kalau misalnya mau dapetin license, jumlah rupiahnya, harganya, charge-nya segini gitu. Nah, misalnya nih biar kalian lebih ada gambaran ya. Contoh licensing konten di TikTok yang sering aku lakukan. Jadi, misalnya aku udah bikin sebuah video mengenai sebuah brand atau company tertentu. Nah, aku kasih lisensi ke mereka untuk mereka bisa menggunakan konten tersebut. Misalnya untuk di-upload lagi di web atau di-upload lagi di Instagram Reels mereka. Biar lebih profesional, sebenarnya licensing konten ini secara garis besar dibagi menjadi dua. Nah, ini kalian harus paham guys. Yang pertama ada exclusive rights atau hak eksklusif ya dalam melisensi konten. Jadi ya, kalian nggak ngasih batasan sih mereka mau mengunggah konten itu di mana, sampai kapan dan lain-lain, itu terserah mereka. Nah, terus habis itu atau yang kedua, limited rights atau ya hak penggunaan terbatas lah. Biasanya sih aku pakai jenis limited rights ini ya, dimana aku membatasi nih penggunaan konten yang udah aku buat untuk keperluan brand-brand tersebut. Aku harus tahu mereka mau upload di platform apa atau sampai hari apa, berapa bulan atau berapa minggu. Daripada konten-kontennya cuma numpuk di dalam hard disk atau cuma ada di sosmed kita juga, ya siapa tahu bisa jadi tambahan exposure juga gitu loh. Cara kedua, kenapa ini mau hujan pas gue bikin video ya? Cara monetisasi kedua yang bisa kalian lakukan adalah include affiliate links. Ini sayang banget sih kalau misalnya kalian belum mencoba ya melakukan ini, berapapun followers kalian bisa banget dilakukan. Nah, buat yang belum paham, jadi ini sebenarnya super simple kok. Sistem afiliasi marketing itu dimana kita akan mendapatkan penghasilan, biasanya berbentuk komisi, dari kita berhasil menjual barang atau jasa yang dipunya sama perusahaan. Yes, jadi kita jualan tapi kita nggak perlu punya produknya. Yang terpenting sebenarnya kalau tips dari aku, kalian pastikan menaruh link afiliasi produk-produk yang memang sesuai nih dengan niche konten kalian atau interest atau ketertarikan dari audiens kalian terhadap konten-konten yang kalian tuh. Jangan sampai terlalu gelambiar kemana-mana gitu ya, jangan sampai terlalu random. Contoh nih, di TikTok nih ya, aku paling rajin naruh link-link afiliasi untuk jualan buku di konten-konten yang memang aku lagi ngebahas review-review buku gitu. Jadi memang nyambung
Dan biasanya dari satu konten video tuh aku bisa dapetin penghasilan lumayan ya, sekitar 10-15% commission dari setiap buku yang terjual, yang orang klik sampai check out sampai bayar. Dan kalau dikumpul-kumpulin tuh bisa berjuta-juta juga gitu. Aku udah sempat sih sebenarnya bikin tutorial gimana caranya memanfaatkan afiliasi marketing TikTok Shop. Kalian bisa cek aja videonya di sini. Nah, penasaran nggak sama hal ketiga yang bisa kalian lakukan untuk monetisasi dan dapat cuan lagi adalah accept donation ya, menerima donasi. Nah, ini adalah kebiasaan baru yang muncul dari perkembangan teknologi live stream yang ada sekarang, tadi TikTok atau platform-platform yang lain, dan ini menjadi praktek yang sangat common gitu dilakukan. Ini seru banget ya, aku ngelihat sangat banyak loh kreator-kreator yang bisa bikin sesi-sesi live yang super duper menarik, entah mandi lumpur, entah cuma jeduk-jeduk aja dan lain-lain, dimana orang-orang itu akan menghujani mereka dengan gift-gift, yang mana gift ini tuh nanti bisa di-redeem untuk menjadi uang lagi. Kalau misalnya di TikTok sih kurang lebih yang aku pernah alami, coba dan tahu kira-kira seperti itu. Walaupun nggak tahu ya, mungkin ada beberapa orang yang ngerasa kayak kok aneh ya dikasih donasi kayak gitu. Cuman ya ini sebenarnya adalah cara baru sih dari orang-orang zaman sekarang untuk mengapresiasi konten kreator lain. Kadang kita tuh untuk komitmen harus ngefollow atau harus subscribe, mungkin dia agak keberatan. Cuman kalau misalnya ternyata sesi live itu aja menarik buat dia, ya mungkin dia nggak apa-apa gitu ngasih uang nyawer lah ya gitu sebagai bentuk apresiasi. Dan ini juga bisa menjadi salah satu sarana ya untuk menjalin lagi customer loyalty, customer engagement dari orang-orang yang mungkin baru mengenal kalian lewat acara-acara donasi live stream tersebut gitu. Ya gitulah ya, kurang lebih. Kita lanjut lagi. Cara yang keempat yang aku lihat juga udah mulai common dilakukan adalah sell merchandise atau jualan merchandise kalian. Kalau misalnya kalian yang nonton video ini ternyata udah punya basis audiens yang lumayan, kalian coba pertimbangkan deh untuk bikin tangible products yang terkait dengan kalian, entah pensil, tas, t-shirt kayak atau buku dan lain-lain sebagai merchandise buat audiens kalian. Mungkin kalau misalnya kalian masih ragu nih, emang ada ya yang mau beli merchandise dari gue, mending kalian coba ngadain giveaways dulu. Giveaway ini juga salah satu peluang yang menarik ya. Kayak kalian mau bikin buku gitu, mau nulis buku, tapi kalian takut nih kalau misalnya followers kalian ini ternyata bukan orang yang suka beli buku. Kalian coba tes dulu dari giveaway, kalian kasih buku, kalau animonya ternyata rame nih orang pada rebutan, ya ada kemungkinan ya mereka akan juga tertarik kalau misalnya kalian bikin merchandise dalam bentuk buku-buku atau mungkin tulisan-tulisan seperti itu. Cara yang kelima yang bisa kalian coba explore juga adalah start to sell your own product or service. Cobain untuk jualan produk atau jasa kalian sendiri. Nah, ini agak nyambung ya sama poin keempat tadi. Kalau kalian mungkin di poin keempat lebih approach-nya lebih fan dengan kreator. Nah, kalau di poin yang kelima ini approach-nya mungkin lebih ke antara penjual dan pembeli gitu jadinya. Tapi aku ngelihat sangat banyak juga loh orang-orang yang sukses ya, konten kreator yang sukses dari membuat brand mereka sendiri. Walaupun mungkin awalnya mereka cuma fokus di audiens yang ceruknya kecil gitu ya, tapi lama-lama kalau misalnya produknya bagus, the product can speak for itself, sangat mungkin loh produk kalian viral dengan sendirinya tanpa ada embel-embel tentang kitanya lagi sebagai content creator dan foundernya. Juga tricky partnya itu di situ guys sebenarnya. Kalau misalnya aku boleh review, ada ups and downs-nya. Kalau misalnya kalian bikin produk mengandalkan jualan ke audiens kalian sebagai kalian ini influencer atau content creator, the product is you gitu. Jadi kalau misalnya ada apa-apa dengan produk kalian, ya kalian akan mau nggak mau tersangkut paut. Jadi the choice is yours. Kalian silakan pertimbangkan. Kalau misalnya ini adalah salah satu potensi cuan yang memang pengen kalian explore, ya silahkan. Aku pun sendiri sekarang udah punya 3 brand yang berbeda dalam satu perusahaan yang sama. Dan di awal tuh kan brand yang aku bikin itu bener-bener aku sering bawa ya di konten-konten YouTube aku. Tapi sekarang aku punya brand yang lain lagi. Aku pengen dia ini lebih stabil sebagai brandnya itu sendiri. Jadi karena memang dia lebih B2B juga, jadinya ya dia udah agak terlepas gitu dan lebih independen. Oke, kira-kira begitu. Kalau misalnya kalian suka sama ide-idenya dan pengen juga ya menginspirasi orang lain soal ide-ide ini, jangan ragu untuk share video ini ke teman-teman kalian atau keluarga yang membutuhkan. Atau misalnya kalau kalian ada ide lainnya yang mungkin belum aku cover di sini, silakan langsung taruh aja di kolom komen di bawah. Jangan ragu-ragu. Terima kasih dan sampai ketemu guys di video selanjutnya. Bye.